Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari Prodi Ekonomi Syariah Institut PI Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang Makosid Syariah, dosen pembimbing oleh Dr. Muhammadun MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi Makosid Syariah. Oke, langsung saja. Menurut Muhammad Hisham Al-Burhani, ketika maslahat sebagai makosid dibicarakan usuliyun, objek bukan lagi makosid dalam arti al-kuliyat al-hamsah, tapi caranya atau wasil. Menurut Mustafa Shalibi, ini muara dari perdebatan usuliyun dalam ilmu dalam ilmu kalam. Mereka mempertanyakan tentang kuasa finalis yang disebut makosid al-syari. Lalu mereka sampai pada pengakuan bahwa pensyariatan bertujuan untuk maslahat. Masalah ini dikembali pada persoalan taklil perbuatan Allah, di mana makosid dipandang semakna dengan al-gharad. Menurut Al-Tahanawi, kata al-gharad berarti motivasi atau al-ba'id bagi pelaku, atau faktor yang menggerakkannya al-muharik untuk berbuat. Dari itu, al-ilat al-ghaiyah disebut juga al-ilat al-fa'iliyah. Dilihat dari secara moderat, ontologi makosid al-syariah dalam ilmu kalam dan usul al-fiqh masih satu, yaitu al-ba'id atau ilat al-ghaiyah, al-ilat al-fa'iliyah. Jadi, ontologi makosid al-syariah dilihat sebagai motivasi al-syari atau al-gharad, al-ba'id atau al-muharik, namun dibatasi dalam satu pensyariatan. Secara epistemologis, makosid dalam wilayah pensyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Pertama, Al-Quran sendiri menyatakan tujuan untuk pensyariatan umum, seperti dalam ayat Quran Yunus yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atakum mauhidatum min rabbakum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya itu, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Yunus. Kedua, hukum disyariatkan dalam lingkup perbuatan, maka secara epistemologis manusia bisa membuktikan kebenaran makosid al-syari berdasar maslahat yang terwujud dari hukum. Menurut Al-Ghazali al-syari memberlakukan kaidah umum atau kulli atas partikular atau juz'i, sehingga tidak butuh dalil tertentu atau asmul ayan. Jadi ia melihat makosid al-syari secara transenden atau al-muta'ali, sehingga maslahat sebagai makosid al-syari berada di luar realitas empirik manusia yang imanen. Dengan demikian, Al-Ghazali melihat ontologi makosid al-syari sebagai nilai transenden yang dipahami berdasarkan kitabullah, sunnah, dan ijma.
bukan realitas empirik. Berbeda dari Al-Ghazali, Al-Shatibi memperluas cakupan maslahat sehingga maslahat yang dipandang mursal oleh Al-Ghazali menjadi muktabar. Maka setiap fenomena yang dominan maslahatnya itu dapat dinyatakan tercakup dalam maqasid al-syariah atau maqasid al-syar'i. Adapun lawannya dianggap tidak ada karena terikat dengan waktu dan tempat. Menurut Al-Shatibi, maslahat di suatu waktu bisa menjadi mafsadat di waktu lain. Demikian pula mafsadat di suatu daerah bisa jadi maslahat di daerah lain. Bahwa ontologi maqasid bagi Al-Shatibi ialah nilai maslahat dalam realitas itu sendiri. Di suatu sisi dilihat dari keterwujudannya dan di sisi lain dilihat dari sisi hubungannya dengan kitab Al-Syari. Adapun Ibnu Al-Syari melihat maqasid al-syar'iyyah al-hasanah dalam konteks realitas dan membahasnya dalam dimensi tujuan maqasid dan sarana atau wasail. Dalam dimensi lain, di suatu sisi objek bahasan maqasid tertuju pada perbuatan itu sendiri atau al-a'mal al-tasarrufat, dan di sisi lain tertuju pada motivasi. Oleh itu, ontologi maqasid al-syar'iyyah al-hasanah dipecahnya pada maqasid li al-syar'i dan maqasid li al-nas. Hal ini mengidentifikasikan perbedaan ontologi maqasid al-syar'i dan maqasid al-khalq oleh Ibnu Asyur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.